Bangunkan dia. Selamat. Ini hari terakhirmu sekolah di sini. Kalian mau ngapain? Hajar dia! Mampus kau undang pasal. Sialan. Selamat tinggal pecundang. Setiap melihatnya dibully, aku pasti teringat oleh kakak kandungku. Yo, yo, yo! Tunggu dulu, men. Kau tidak pernah cerita kepadaku kalau kau punya kakak kandung, yo. Video ini hanya untuk menghibur dan dibuat berdasarkan cerita palsu. Mengandung adegan kekerasan dan kalimat kasar yang tidak patut untuk ditiru. Mohon diambil makna dan pelajaran positifnya saja. Selamat menonton, guys. Terima kasih. Akhirnya rencanaku berhasil. Sekarang, gak ada lagi yang namanya Aldo sok pinter itu. Aku yakin, sebentar lagi kelas ini akan menjadi kelas paling berandal. Dan namaku akan menjadi terkenal di sekolah ini. Dasar kerjaannya mau menang sendiri. Hey Big Belly, coba kau periksa tas anak itu. Siapa tahu ada barang berharga di dalamnya. Lumayan buat beli rokok. Oke, siap Jim. Hei Jim, ada uang 300.000. Berikan padaku. Aku lupa kalau si pecundang itu mau bayar hutang sepatu ke Dadang. Hei Fritz, kalau nanti Dadang nanyain uangnya, bilang aja Aldo nggak mau bayar hutang dan dia sudah kabur dari sekolah ini. Iya, terserah kau saja lah Jim. Cek lagi Big Belly. Siapa tahu masih ada barang berharga di dalam tas anak itu. Gak ada Jim. Sisanya cuma buku-buku pelajaran aja. Dasar kutu buku sok pinter. Ya udah, buang aja semuanya ke tong sampah. Oh. Oke, Jim. Hei Jim, kau nggak akan ngambil semua uang itu kan? Iya, tentu saja Black. Nanti kita makan di warung belakang ya. Asik, makan-makan. Baiklah Jim. Sial, ganggu kesenanganku saja mereka ini. Gak jadi dia dapat 300.000 karena harus bagi-bagi ke mereka.
Yo. Tunggu dulu, man. Aku masih tidak percaya kalau kau punya kakak kandung, sobat. Aku kira kau anak tunggal, yo. Aku hanya cerita denganmu, Ves. Tolong jangan beritahukan rahasia ini kepada siapapun. Yo, alright. Chill, man. Yo, Chris. Ceritakan aku tentang kakakmu dulu, man. Tidak. Aku malas menceritakannya, Ves. Come on, man. Aku penasaran, yo. Dulu, kakakku adalah orang yang sangat rajin dan tekun. Setiap pulang dari sekolah, aku selalu melihat bukunya yang bertumpuk-tumpuk, seakan tak pernah habis dipelajari olehnya. Kakakku memiliki cita-cita yang sangat mulia. Ia ingin menjadi orang yang sukses, supaya kelak bisa mengangkat derajat ayah dan ibu. Ia juga ingin aku sukses bersamanya. Maka dari itu, kakakku selalu mengajakku belajar bersamanya setiap hari. Di waktu itu, aku sangat senang sekali, Ves, karena aku juga bangga mempunyai kakak seperti dia. Aku sangat yakin waktu itu, kita berdua akan menjadi orang yang sangat sukses di suatu hari nanti. Umur kami beda 2 tahun. Kakakku kelas 1 SMA, dan aku masih kelas 2 SMP. Setiap hari kami saling menguatkan diri masing-masing. Wajah kami memang terlihat bahagia, tapi hati kecil kami menangis. Ya, ayahku adalah seorang pemabuk dan penjudi. Dia juga tidak menafkahi kami, bahkan sering kasar kepada ibu. Itu salah satu yang membuat kakakku ingin cepat-cepat sukses dan menyelamatkan ibu dari ayah kami yang bejat. Aku dan kakak selalu berangkat ke sekolah bersama-sama. Karena untungnya jarak sekolah kami saling berdekatan. Sebelum pergi, kakak selalu bilang kepadaku supaya fokus dalam belajar dan tidak terpengaruh oleh anak-anak yang nakal. Dan aku selalu mengiyakannya. Tapi, hatiku sedih. Karena kakakku sering sekali menjadi bahan hinaan oleh teman-temanku di sekolah. Mereka bilang kalau kakakku itu cupu, wibu, dan tidak punya banyak teman. Mungkin karena kakakku memakai kacamata yang jadul dan selalu membawa banyak buku kemana-mana. Aku bingung harus berbuat apa. Aku hanya bisa terdiam dan pergi. Adiknya pasti cupu juga. Cupu. Gara-gara kakakku, aku jadi bahan bulian oleh geng-geng yang ada di sekolahku. Mereka menganggap aku adalah orang yang lemah dan cupu, sama seperti kakakku. Aku tidak bisa melawan mereka karena jumlah mereka yang banyak. Aku ingin sekali hidup seperti mereka, mempunyai geng dan teman yang banyak, menjadi orang yang bisa berkelahi dan ditakuti di SMP-ku. Tapi, tidak ada orang yang bisa mengajariku untuk menjadi seperti mereka. Ya, mau gimana lagi? Kakakku hanyalah seorang kutu buku. Suatu hari, saat aku sedang membaca buku, tiba-tiba salah satu anak nakal itu menghampiriku. Dia merampas bukuku dan membuangnya. Kata dia, aku harus berhenti menjadi anak yang cupu dan menjadi anak yang nakal seperti mereka. Aku tidak tahu apa tujuan mereka tiba-tiba melakukan ini kepadaku. Yang pasti, hatiku merasa senang, bercampur takut. Aku senang karena sebentar lagi aku akan mempunyai banyak teman. Dan aku juga takut karena aku telah melanggar pesan kakakku.
Tapi, aku sudah lelah dibuli dan dibilang cupu. Dan aku memutuskan untuk bergabung dengan mereka, menjadi anak yang nakal. Mereka mengajariku berkelahi. Ada satu anak yang selalu kami pukuli. Namanya Andi. Dia adalah anak wibu di SMP-ku. Makanya, kami terus menghajarnya. Sampai giliranku untuk memukulnya. Awalnya rasa takut masih menghantuiku. Tapi, lama-kelamaan, aku menikmatinya. Aku merasa bangga dengan diriku. Karena impianku bisa terwujud dengan cepat. Yakni menjadi orang yang paling ditakuti di sekolah. Dan juga, sekarang orang-orang yang membuliku adalah sahabat sejatiku. Aku juga diajari untuk memalak anak-anak di sekolahku. Kami selalu merampas bekal-bekal mereka ketika pulang sekolah. Aku juga sudah mulai terbiasa untuk berbuat nakal. Walaupun teman-temanku yang lain bingung melihatku berubah dari anak cupu menjadi anak yang berandal. Tapi, aku tidak peduli. Yang penting, aku sudah tidak menjadi orang yang lemah lagi seperti dulu. Mantap, Chris. Ini baru anak buahmu. Hidup, Chris. Keren sekali. Hidup. Hebat, Chris. Aku sudah tidak mau lagi diajak belajar oleh kakakku. Karena kehidupanku telah berubah. Sekarang, aku benci dengan orang-orang yang cupu dan lemah seperti kakakku. Mulai hari ini, aku adalah orang yang kuat dan berandal. Kakak berhenti atur-atur gaya hidupku lagi. Aku malu punya kakak culun seperti kamu. Mulai besok, aku nggak mau diantar sekolah lagi sama kakak. Aku capek diajak sama teman-temanku, Kak. Mending kakak hilang aja dari dunia ini. Yo, kau gila, Chris. Aku merasa kasihan kepada kakakmu, men. Aku juga menyesal pernah mengatakan hal itu kepada kakakku, Ves. Yo, man. Setelah ini kau harus minta maaf kepada kakakmu. Menurutku dia adalah orang yang baik, man. Hey, tolong kenalkan aku pada kakakmu, yo. Tidak, kau tidak bisa bertemu dengannya. Yo, kenapa, man? Karena dia sudah meninggal.
Yo! Oh my God! I'm sorry, Chris. Aku tidak tahu itu, man. Tidak apa-apa, Ves. Aku yang salah. Yo, man. I'm so sorry, bro. I'm so sorry. Kalau boleh tahu, kakakmu meninggal karena apa, man? Itu bukan urusanmu, Ves. Lebih baik kita ke kelas sekarang. Aku sudah tidak tahan dengan bau toilet di sekolah ini. Yo, maafkan aku, man. Karena aku telah ikut campur dengan urusan pribadimu. Ya Allah, semoga hari ini banyak dapat sampah. Biar bisa banyak aku dapat maem hari ini. Ya Allah, ya Robbi. Anak uang iki. Astagfirullahaladzim. Dek. Dek, bangun, Dek. 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 Bangun, Dek. Astagfirullahaladzim, Gusti. Ya Allah. Dek. Astagfirullah. Dek. Kok kamu bisa tidur di sini, loh? Dek. Dek. Bangun, Dek. Ya Allah, wong matek koyo iki. Apa kasus pembunuhan yo? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dek. Bangun, Dek. 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 Woi. Akan kuhabisi mereka semua. Maksudnya apa toh? Weleh, edan anak-anak zaman sekarang bikin wedi ae. Astagfirullah. Hei, ayo bagi-bagi uangnya sekarang. Tunggu dulu, Black. VC itu belum datang. Nanti saja bagi-baginya. Kejadian ini jangan sampai ketahuan Chris, bodoh. Kau takut sama Chris? Mana ada aku takut, sialan. Aku ajak duel juga pasti tidur anak itu. Oh, ya udah. Aku bilangin sekarang ya. Nah, habis kau, Jim. Woi, sialan. Tunggu dulu lah. Nanti dia tahu aku ngambil duitnya Aldo. Tuh kan takut. Sialan kau, Black. Kau juga takut kan sama Chris? Hah, mana ada. Ku cekek leher imutnya itu pasti nggak berkutik dia. Oh, gitu. Biar aku bilang sama Chris sekarang. Woi, janganlah. Kalian ini ada salah. Apa itu? Hei, dia. Ini gila.
Si pecundang itu bukannya udah mati ya? Apa-apaan ini? Kenapa dia bisa hidup lagi? Sial. Apa kita harus keroyok dia untuk kedua kalinya? Hai teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton series Kelas Berandal. Bagi kalian yang sudah menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa kembali, dadah!